publikasi yang baru, dia kirim ke apa namanya, ke WA saya, ke grup. Nah, ini yang saya mau tayangkan untuk sebagai apa namanya, penyamaan persepsi kita tentang metodologi penelitian ini. Nah, saya ini ya, saya share ya teman-teman sekalian materinya. Ini barangkali ini. Choosing mana? Saya cari dulu ya. Sambil saya cari materinya. Oh, ini. Ada desain. Oke. Research methodology, research design, and research methods. Application in conflict and peace studies. Studi tentang ini. Karena dia sesuatu ini. Saya cari dulu, baru saya share ya. Oke. Kelihatan ya, teman-teman? Oke ya, bisa ya? Oke, ya. Jadi ini salah satu dari sekian materi yang dia kirim ke saya ini. Research metodologi, research design, and research methods. Nah, jadi ada bedakan metodologi dan research method. Research metodologi kita bicara tentang ilmunya penelitian. Research method bagian dari aplikasi dari research metodologi. Nah, juga tentu ada namanya research design atau rancangan penelitian. Nah, karena dia orang sosiologi, application in conflict and peace study. Nanti kita ini application in kayaknya administration slide-nya belum kelihatan ya? Iya, belum, masih file-file ini yang muncul. Oh, tunggu dulu. Sudah ya? Belum, Prof. Masih sama, Prof. Tunggu, saya tutup dulu kalau begitu. Masih file ya, berarti lambat. Ini saya coba ya, saya coba buka di sini. Ada nih? Ada? Belum, Prof. Atau saya kirim ke grup baru kamu yang tampilkan ya? Iya, boleh, Prof. Boleh, siap. Oke. I send to group. Oke, saya cari di luar sini. Tunggu, cuma kata grup itu tadi. Namanya meriset ya. Ya, ini juga namanya saya kasih. Saya kirim ya. Baru buka. Meriset. Coba buka Pak, harus supaya nanti ini. Nah, nggak mau ya, mungkin kan ya. Ini belum ya? Belum. Belum, Prof. Mungkin bisa di stop share screen mungkin dulu, Prof. Baru nanti saya tampilkan. Saya tutup ya. Iya, ditutup, Prof. Sudah saya kirim ini, sudah. Ya. Iya. Penasaran, saya ini kok tidak mau muncul. Saya masih mau coba deh. Saya coba dulu. Muncul nih, belum? Belum juga? Belum, Prof. Belum, Prof. Oke, kita coba kita memunculkan situ supaya apa ini dulu nih?
Iya, sudah ya. Sudah. Sudah, Prof. Tapi bukan saya yang anu nih. Nah, ini coba ke bawah, ke bawah. Ya, saya bilang lanjut ya. Nah, ini kan ada yang dibahas di sini, ada beberapa hal yang menjadi pembahasannya di sini dalam tadi 3 sudut tadi itu. Dia cerita tentang case study outline-nya, metodologi, method, desain, dan case study atau studi kasus. Terus catatan di sini ya, vocabulary vocabulary varies, beragam tentu apa namanya sumber-sumber perbendaharaannya ya. Dan terus yang kemudian orang menimbulkan apa namanya confusion, lalu kemudian mencoba merujuk kepada pemikiran-pemikiran para authors. Terus ke bawah. Nah, lanjut tentang overview-nya. Ini metodologi desain and metode-nya ya. Terus lagi ke bawah. Nah, ini coba kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian ya. Di atas ada metodologi, lalu kemudian rancangan penelitiannya dibuat, lalu research metodenya untuk actionnya. Kira-kira begitu ya. Kita bisa paham. Jadi kan tadi saya mengatakan bahwa satu aspek dari metodologi penelitian itu, khususnya pada tatanan praksis, itulah yang kita sebut sebagai research method atau metode penelitian, yaitu cara kita melakukan penelitian. Terus ke bawah. Nah, ada pokoknya different. Coba kecil-kecilin itu bisa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nah, ya ini kan di sini ya, different. Metodologi, filosofi, paradigm, why, what, abstrak, theoretical. Kemudian ada metode, teknik, dan tools. Jadi yang sifatnya metodologi itu ada jelas di sini katakan tadi, yang sifatnya apa, fondasi metodologinya itu filosofinya, paradigma yang mendasari. Itulah orang mengenal misalnya paradigma naturalistik, paradigma positivistik, post positivism, dan seterusnya, karena memang itulah filosofinya, paradigmanya mempertanyakan why, what, dan itu sifatnya sangat abstrak atau teoretikal ya. Jadi kita bicara, kita memang perlu ya, karena kita sudah level S2 pasca sarjana, jangan hanya metodenya saya, tapi kita harus paham apa yang mendasari filosofinya. Seperti kita ini banyak orang yang mengagung-agungkan dan mendewa-dewakan, itu siapa sih namanya, Rocky Gerung itu, yang karena Rocky Gerung ketika dia berbicara, dia berbicara pada tataran filosofi paradigma ya. Dia tidak hanya berbicara pada tataran praktikal, apalagi praktik politik yang didasarkan pada konflik of interest, bukan ya. Nah, kemudian ada desain menyangkut rencana yang rinci, detail plannya, yang menjelaskan, menggambarkan apa jawaban pertanyaan, bagaimana melakukannya, di mana dilakukan, ya tentu sifatnya nyata atau konkret pada lokusnya. Ya, itulah penelitian itu, katanya fokusnya harus jelas pada lokusnya, jangan meneliti tidak ada pada lokus yang sifatnya praktikal. Sedangkan metode itu sendiri adalah tekniknya atau toolsnya atau alatnya. Lanjut. Nah, ini banyak di sini. Perlu kita pahami pembendaharaan kita. Research. Apa yang disebut what is the meaning of research? Dia katakan di sini systematic investigation of a topic or problems. Suatu investigasi yang sistematik pada topik atau tertentu atau problem tertentu, to establish new knowledge, untuk mengembangkan pengetahuan baru atau memvalidasi pengetahuan yang sudah ada atau menguji pengetahuan yang sudah ada through the use of scientific method, melalui penggunaan metode saintifik atau ilmiah. Lalu next, research approach atau pendekatan penelitian di sini adalah orientasi umum atau sudut pandang kita ya, yang menuntun para peneliti secara umum ya, sebagai sebuah kerangka kerja dalam mengarahkan studinya. Perspektif apa yang dijadikan sebagai dasar? Saya istilahkan selama ini, kacamata apa yang dipakai untuk melihat? Apakah pakai kacamata kuda yang menganggap bahwa hanya dia yang benar, hanya dia yang apa, atau pakai kacamata seperti kacamata saya ini, ya, yang bisa melihat kiri kanan, atas bawah, dan seterusnya. Itu menyangkut approach-nya atau pendekatannya. Juga research approach ini menyangkut asumsi-asumsi umum
prinsip-prinsip atau teori-teori ya yang mendasari atau mengarahkan proses penelitian itu dilakukan. Nah, dikenal lagi perbenaran lain yang perlu dipahami adalah riset strategi. Ya, strategi tentu dia adalah sebuah rencana khusus ya atau blueprintnya yang sebagai outline tahapan-tahapan dan metode-metode yang diikuti dengan apa namanya langkah studi ya apa yang diadukan di dalam itu mencakup keseluruhan desain dan struktur penelitian termasuk pengumpulan data, analisis dan penafsirannya atau interpretationnya. Itulah riset strateginya. Next, tentang research method. Teknik, tools, and procedure used to gather and analyze data in study. Teknik-teknik, alat-alat, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Ada lagi yang disebut sebagai riset method ini tentu menyajikan a detailed and systematic approach provide atau menyediakan pendekatan untuk memberikan addressing research question untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan atau tujuan penelitian kemana mau dibawa itu. Kemudian ada research choice. Pilihan ya, apa yang dimaksud di sini adalah decision made by research. Keputusan dibuat peneliti yang menyangkut semua apa namanya overall approach-nya, semua pendekatan yang digunakan, strategi dan metodenya ya yang dikeluarkan dalam studinya. Nah, itulah pilihannya. Kita pilih apa? Selama ini mahasiswa pilih teknik analisisnya menggunakan apa itu Miles De Mille, Huberman dan Saldana, karena De Mille itu orang Bugis misalnya ya yang hidup di Amerika, karena di sini namanya De Mille, di Amerika namanya Miles ya. Huberman dan Saldana bersama. Nah, research choice ini it involves selecting the most appropriate combination, mencakup pemilihan dari kombinasi yang paling sesuai ya, elemen-elemen penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuannya. Apakah cukup dengan hanya melakukan teknik tertentu tadi itu untuk mengumpulkan data? Lalu yang agak sedikit adalah ada namanya riset filosofi atau filosofi penelitian. Ini penting memang kita sebagai calon magister ya, program the set of belief or asumsi, serangkaian kepercayaan, keyakinan atau asumsi-asumsi yang mendasari sudut pandang peneliti dan menajamkan pendekatan tentang pengetahuan dan proses penelitian yang dilakukan. Harus filosofinya apa? Nah, inilah selama ini kenapa itu apa namanya? Saya katakan Rocky Gerung itu karena dia punya riset filosofi yang bagus. Ya, meskipun kita anggap dia filosof, tapi dia hebat. Ya, it influence resources choice, mempengaruhi pilihan-pilihan metode penelitian dan digunakan oleh peneliti dan penafsiran-penafsiran atas temuan-temuannya. Dan ada namanya tentu riset teknik atau teknik-teknik penelitian sebagai sebuah prosedur tertentu atau tools tertentu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, teknik penelitian, misalnya teknik wawancara, teknik pengamatan atau observasi, teknik diskusi kelompok terfokus, teknik apa sih namanya kalau apa namanya sharing knowledge itu brainstorming dan seterusnya, itu adalah research teknik. Nah, it refers to the practical skill, merupakan keahlian-keahlian praktik or teknik. Nah, contohnya misalnya begini, ada juga orang ini yang susah apa namanya dengan gampang dia bertanya membuat orang lain mau ini ya, karena dia apa tahu teknik bertanya yang membuat orang bisa mau apa namanya memberikan jawaban maksimal. Sebentar ya, lanjut PPT-nya. Sebentar kasat menit.
Tentang sekalian, sampai di sini ada yang perlu dikomentari atau mau disampaikan? Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa pahami dari apa yang ini materi adalah materi standar yang selama ini juga diberikan kepada mahasiswa Universitas 3 yang waktu itu mengikuti yang namanya program Sandwich di Amerika. Jadi ini perlu saya sampaikan ke teman-teman karena mungkin dulu mendengar bahwa mahasiswa UNM S3 itu hanya menghabis-habiskan duit ke Amerika. Coba lihat materinya ini. Menariknya dipelajari dan mencakup hal yang sangat ini. Karena Reti PhD ini atau Dr. Reti ini hanya pendamping dia. Jadi saya ingat itu di kelas. Jadi setiap mahasiswa ini di kelas ini 10 orang itu sama dengan kita ini itu saya masuk di kelas juga baru didampingi ada mentor satu profesor baru Dr. Reti ini mendampingi. Bayangkan pendampingnya saja bisa membuat materi-materi bagus seperti ini apalagi profesornya. Jadi jangan sampai terbawa pikiran bahwa mahasiswa itu dibawa ke luar negeri itu, apalagi jauh-jauh ke Amerika, hanya menghabiskan uang. Habis uang, tapi pengalaman tak terlupakan. Itu teman-teman sekalian. Saya beri kesempatan, ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya lanjut, atau ada yang kurang jelas? Silakan. Halo, suara saya kedengaran atau enggak? Mungkin ini Kedengaran, Bro. mungkin suaranya karena ada aneh nih. Mohon maaf, ada cucu di sini 2 orang. Nah, dia juga bagian dari proses pembelajaran ini juga. Mungkin ada yang mau disampaikan sekarang? Tes pakai tes. Kita pakai headset. Halo teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Halo? Iya, kedengaran. Oke, baik. Adakah yang mau disampaikan sebelum saya lanjutkan? Atau kita ini dulu ya, nantilah ya, lanjut ya, research. Tentang research ini tadi ada filosofinya. Ada sifatnya positivisme, interpretivisme, kritik teori kritis, dan social change atau perubahan sosial. Itu filosofinya penelitian. Kemudian pendekatannya ada sifatnya induktif dan ada sifatnya deduktif yang kita sudah pada paham. Tentu induktif adalah proses menarik kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta empirik yang berceceran lalu disatukan menjadi sebuah sebagai sebuah bentuk penalaran, pendekatan dalam penalaran yang disebut sebagai penalaran induktif. Sedangkan yang sifatnya deduktif adalah sebuah pernyataan-pernyataan umum lalu kemudian kesimpulan-kesimpulan umum lalu dicoba misalnya dilihat apa rincian-rinciannya. Saya sering mengatakan begini, salah satu pernyataan deduktif dalam Al-Quran itu dalam kitab-kitab suci adalah ketika Al-Quran itu mengatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu adalah sebuah pernyataan deduktif bahwa semua yang bernyawa akan mengalami mati. Nah, jadi pernyataan deduktif tadi itu yang itu menurut saya kan. Dan banyak pernyataan-pernyataan deduktif dalam Al-Quran. Pernyataan-pernyataan sifatnya pernyataan pertanyaan retoris istilahnya yang umum dalam bahasa Indonesia. Ya. Di surah Ar-Rahman, wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? 31 kali berulang-ulang. Itu adalah sebuah sumber ini pengetahuan yang sangat luar biasa Al-Quran ini. Nah, approach tadi induktif dan deduktif. Ada strateginya, action research ya, penelitian kaji tindak. Ada
archival research, penelitian didasarkan pada apa namanya ini dokumentasi-dokumentasi yang ini. Kemudian ada studi-studi kasus karena memang sifatnya spesifik. Ada sifatnya etnografi, ada sifatnya eksperimen, dan ada grounded teori, dan ada survei, itu strategi-strateginya. Kemudian pilihannya ada kualitatif, kuantitatif, ada gabungan atau mixed method, dan ada namanya multi method. Istilahnya sekarang Profesor teman saya Profesor Sugiono itu metode kombinasi. Ya. Kemudian dilihat dari dimensi time horizonnya, waktunya, ada sifatnya cross sectional yang dan ada sifatnya long dari kata long yaitu log bina. Tekniknya dan prosedurnya tentu data collection method and data analysis method. Ada pengumpulan data dan analisis data. Yang dulu saya katakan waktu ke Amerika itu kedua, ke Amerika tahun 2016 di conference saya mengatakan bahwa ya teknik dan prosedur penelitian yang dikembangkan oleh Miles Huberman dan Saldana ya yang dikenal sebagai model interaktif itu mengubah ya di tahapannya itu mengubah istilah dari data reduction atau reduksi data menjadi data condensation gara-gara dia datang ke Makassar melihat rambutnya perempuan-perempuan di Makassar yang look like data mirip dengan data itu rambut ya rambut sifat tampilannya bagus rambut perempuan ya look like data bukan dibiarkan acak-acakan tapi rambut itu tidak lagi juga dikikis atau direduksi, melainkan rambut itu saya katakan dikonde. Dan dari situlah saya katakan muncul istilah data condensation from the word konde. Itu pernyataan saya dulu waktu di Amerika dalam apa namanya dalam kolaborasi seminar UNM dengan Northern Illinois University yang membuat orang Amerika itu tepuk tangan kepada saya. Padahal hanya cerita kosong saja, saya pikir itu. Tapi mungkin benar, karena kalau data itu kan bukan hanya sebagai apa, rambut bukan hanya sebagai look like data. Rambut itu juga bagi kita ini yang suka berpuisi, rambut adalah mahkota. Karena rambut adalah mahkota, orang yang sudah mulai memutih rambutnya dan masih mau dianggap muda, maka seringkali rambutnya dicat hitam atau diapakan kan? Kira-kira begitu ya. Oke. Jadi kata-kata kunci dalam riset ini ada filosofi tadi, ada approach, ada strategi, ada choice, ada time horizonnya dan teknik dan prosedurnya kita sudah paham. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Kalau tidak kita lanjut PPT selanjutnya. Lanjut. Research metodologi kita bicara. Ini. Metodologi. The operating approach or strategy used to conduct research. Guiding the theoretical framework. Menuntun kerangka teoretiknya dan pengumpulan datanya. Lanjut. Kemudian di sini ada dia tulis di sini riset metodologi dalam baru ada umbrella itu atau payungnya. Kemudian ada riset desain sebagai sebuah spesifik blueprint tertentu ya. Dan kemudian ada riset metode sebagai teknik-teknik tertentu yang digunakan. Jadi sebuah penelitian yang dilakukan memang harus tergambar itu ya sebagai payungnya itu apa namanya pendekatan metodologinya tadi itu kan ada tadi filosofinya dan macam-macam. Meskipun sekarang ini di metode penelitian di laporan itu ada yang melarang jangan ditulis lagi itu karena dianggap sudah lulus. Tapi tidak apa-apa sebenarnya ditulis. Kalau seperti disertasi saya di Universitas Indonesia itu harus ditulis memang bahwa metode penelitian ini didasarkan pada paradigma post positivisme. Jadi agak kalau di kita di sini ya langsung saja metode. Oke, lewat. Riset metodologi sebagai sebuah big picture. Kemudian riset desain sebagai sebuah blueprint dan riset method sebagai apa yang rincian tentang apa yang dilakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan.
mengapa itu dilakukan, siapa yang melakukan, untuk apa melakukannya, itu kan gitu ya. Lewat. Nah, ini banyak ini. Nah, jadi banyak kata-kata kunci yang perlu dipahami ya di metodologi ini. Ada riset filosofi atau filosofi penelitian, ada paradigma penelitian, ada desain penelitian, ada pendekatan penelitian, ada strategi penelitian, ada lokus penelitian atau site research-nya. Ada population. Population kita pahami ini bukan hanya orang ya. Meskipun dalam bahasa geografi sama ini populasi yang dimaksud itu penduduk. Tapi population dalam penelitian ini apa saja yang merupakan bagian-bagian dari pada pada lokus penelitian itu, apakah dia berupa umpi, berupa orang, berupa pohon, berupa macam-macam binatang dan seterusnya. Dia adalah population. Kalau di geografi ya populasi pemahamannya ya, penduduk ya. Ya. Kualitatif sampling teknik atau teknis sampling kualitatif. Yang mana teknis sampling kualitatif itu dasarnya adalah kejenuhan. Ya, kalau 5 orang yang ditanya sudah itu jawabannya sama, untuk apa lagi kasih cukup 10 orang bikin habis energi. Partisipan selection kriteria, kriteria pemilihan partisipan atau orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Kemudian ada riset aparatur, komponen-komponen yang ada dalam penelitian. Lalu kemudian ada riset data collection method atau metode pengumpulan data penelitian. Ya, kita sudah paham. Ada sumber data yang bisa diperoleh dari berbagai, saya kira ya. Ada data primer, ada data sekunder, ada data tersier. Selama ini tuh orang mengklasifikasikan source of data itu hanya data primer, data sekunder. Nah, padahal itu klasifikasi saja ya. Dalam in English we know in English bahwa pertama itu first, ya. Kedua second, ketiga third, yang keempat fourth, etc. Jadi semestinya bisa juga kalau memang misalnya source of data ini tidak terbatas pada data primer dan sekunder, kita bisa menambah ada namanya sumber data tertier, ada lagi sumber data portier, sumber data fifth tier dan seterusnya. Karena itu hanya penamaan yang diberikan, tapi umumnya kita hanya bagi dua, primary and secondary. Padahal tadi itu hanya dalam urutan dalam bahasa Inggris tadi ya. Andira, kasih naik di mobil itu nanti dilupa nanti dibawa. Ada mobil depan. Ada di sopir ada di situ. Terus memang kemudian ada riset data analisis, metode analisis data penelitian. Nah, ini nanti menganalisis data ini selama ini di kita ini kalau penelitian ini melakukan analisis data ini, apalagi namanya kualitatif, kelihatannya amat dangkal. Selalu persentase saja, kategori sederhana saja. Padahal sebenarnya begini, saya mau memberikan kesepahaman ke kita. Nanti juga kita bahas bahwa sebenarnya teknik analisis data penelitian itu baik sifatnya kualitatif maupun kuantitatif sebenarnya tidak mengharamkan yang namanya angka-angka. Kenapa? Karena teknik analisisnya juga menggunakan teknik analisis statistik. Yang membedakan adalah kalau biasanya jenis penelitiannya kualitatif, teknik analisisnya adalah statistik deskriptif. Sedangkan untuk penelitian tadi yang sifatnya kuantitatif, hubungan pengaruh antara variabel, maka teknik analisis statistiknya disebut statistik inferensial, inverse, pengaruh hubungan dan seterusnya. Nah, itu yang perlu saya pahami teman-teman sekalian, karena dulu ya ada juga yang saling berdebat ini. Ini penelitian kualitatif berarti tidak boleh ada data, angka, statistik yang saja ada, dan jadi ada berbagai tools analisis statistik deskriptif nanti seperti misalnya persentase, modus, median, tren dan seterusnya. Kemudian tadi ini time horizonnya ya, ada kan penelitian memang yang sifatnya jangka panjang. Meneliti misalnya siapa itu, kenapa diberikan nama Akbar Umar misalnya. Apakah betul-betul Akbar Umar ini merepresentasikan namanya misalnya? Atau hanya
Atau seperti anak saya misalnya Ahmad Wahidiyah. Apakah Ahmad Wahidiyah, kata Ahmad saja dari kata terpuji, jangan-jangan dia berubah dari terpuji menjadi kepuji-pujian misalnya. Ya. Dalam perkembangan waktunya, Akbar misalnya dikasih Akbar tadi ini, ya, Akbar yang berarti besar dan seterusnya. Ya, ya. Apa karena waktu masih kecil karena bodinya besar sehingga dikasih nama Akbar, setelah tumbuh dewasa itu kurus kecil, ya berarti tidak cocok lagi dikasih nama Akbar, ya misalnya kan. Nah itu penelitian yang melakukan itu adalah penelitian yang sifatnya longitudinal, lama baru ditarik kesimpulan. Nah, itu dari time horizonnya, ya ada sifatnya tarik diskrit tadi itu kan. Kemudian penafsiran data, menginterpretasikan data hasil penelitian, interpretation. Ini yang bahaya kalau salah misinterpretasi. Termasuk juga seperti yang saya katakan dari Al-Quran yang kalau salah interpretasi kita. Karena dalam Al-Quran itu kan saya tadi belum sempat sebut tadi, ada dua jenis ayat dalam Al-Quran, dalam ayat kitabiah itu ya, khususnya kitab suci Al-Quran. Ada namanya ayat muhkamat atau ayat-ayat hukum yang sudah jelas, dan ada ayat mutasabih. Ayatum bayinat mutasabihatum kunna umul kitabi wa uharu mutasabihat fa ammal ladzina fi, dan seterusnya kan begitu ya. Dua klasifikasi ayat. Ada yang sifatnya sudah amat jelas dan ada yang masih samar. Yang samar itu adalah itu yang ditafsirkan atau diinterpretasikan oleh orang yang menguasai metodologinya. Ya, dulu menafsirkan saja ayat di era waktu saya masih kuliah itu, ya, ada partai P3 yang dipimpin oleh Jailani Naro, kemudian diplesetkanlah ayat-ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wahlikum naro. Jaga diri dan keluargamu dari partainya Naro. Padahal yang dimaksud itu ayat itu adalah jaga diri dan keluargamu dari neraka. Sekarang ini bisa diinterpretasikan jaga diri dan keluargamu dari narkoba. Nah, menafsir jadi yang bisa menginterpretasikan adalah yang paham tentu metodologinya, pernah mempelajari banyak hal tentang keilmuannya, ya. Karena kalau kita menafsirkan sama juga menafsirkan itu, ini maaf ini karena ini cerita dewasa ini. Ada juga yang menafsirkan gini dulu, saya main-main dulu sama sama teman kurang Bugis. Kan orang Bugis saya bilang, jangan salah tafsir dengan ayat yang mengatakan la ikraha fid din, lalu mengatakan lain di Karawa, lain di Peneding. Ya, itu ini Andi Fitra ini ketahui orang Bugis kapan ini. Ya, jangan menafsirkan salah-salah begitu. La ikraha fid din, lain di Karawa, lain di Peneding ya. Nah, itu tidak ilmiah itu kalau begitu ya. Ya, tidak konsisten. Data interpretation ya, ini ya. Tentu menginterpretasikan datanya ya. Kemudian dalam sebuah penelitian kualitatif itu ada namanya transferability atau validitas eksternal. Sebuah hasil penelitian kualitatif itu dianggap baik ketika memiliki tingkat transferability yang tinggi atau validitas eksternal yang tinggi. Ya, datanya ya, atau hasilnya. Kredibilitas, validitas internalnya, valid. Ada namanya valid dan sahih. Kalau sahih itu ya biasa menyangkut alat ukur yang digunakan sesuai dengan apa yang diukur. Mengukur tinggi badan, jangan gunakan timbangan. Mengukur timbangan tentu menggunakan meter. Karena kalau mengukur tinggi badan dengan menggunakan timbangan, beda itu timbangannya Akbar dengan timbangannya di Fitra atau siapa yang lain. Karena misalnya Akbar itu dari namanya saja besar. Postur tinggi badannya itu sama tingginya, tapi karena dia Akbar namanya dan memang konsisten dengan namanya, ya. Dan, oke, saya mau mengatakan begini bahwa
ada sifatnya pengujian data disebut sebagai validitas eksternal, dan ada yang disebut sebagai transferability, seringkali mengatakan demikian. Ada credibility yang menyangkut validitas internal, dan ada konsistensinya atau reliability-nya. Dan yang amat sangat penting juga yang dilupakan teman sekalian, apalagi di era digital saat ini, etika penelitian. Etika penelitian. Jangan jangan karena mau cepat sarjana magister nanti menelitinya di bawah pohon tomat, tidak pernah ke lapangan, baru melayang. Sama juga banyak bercerita tentang Amerika, bercerita tentang Australia, tapi tidak pernah pergi ke sana bersujud. Ya, itulah kenapa saya sampai mengamalkan ayat Al-Quran itu, fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Terjemahannya kalau di program pasca sarjana adalah mahasiswa diajak pergi sandwich. Itulah terjemahan ayat Al-Quran, tafsirnya menurut saya, fantasyiru fil ardi yang sering kita baca itu oleh imam kalau hari Jumat. Ya, di surat Jumu'ah itu. Bayangkan potongan ayat sedikit berluas maknanya tadi. Supaya mahasiswa mendapatkan namanya ya pengalaman-pengalaman akademik di luar negeri. Nah, sekaligus provokasi buat Anda ini. Ya, jangan hanya dari Andi Fitra, hanya dari Pangkep saja Gunung Sari, dari Pangkep Gunung Sari selesai S2. Dari Pangkep Gunung Sari selesai S3. Baru ceritanya kemana-mana. Tapi tidak punya pernah pengalaman kemana-mana. Mestinya kita harus pergi mengobservasi seperti apa di Amerika itu. Pergi mengobservasi seperti apa di Jepang, di Australia. Jadi kita pergi sekarang belajar. Sekaligus belajar metodologi penelitian. Misalnya kan. Oke, kembali ke etika ini menyangkut hal-hal yang benar atau yang sebaliknya tidak benar, atau yang baik atau yang tidak baik. Lalu kemudian kata kunci yang dipahami juga di sini adalah research project timeline-nya. Biasanya kalau proposal itu ada apa namanya itu jadwal kegiatannya. Kapan mulai observasi lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan seterusnya dan seterusnya. Karena biasanya kalau membuat yang namanya research project timeline-nya itu, di situ ada poin-poin dana yang harus dikeluarkan misalnya untuk penelitian. Biaya pengumpulan data karena seperti penelitian saya di Bone, ya tentu agak besar, apalagi kalau waktu itu penelitian pengabdian masyarakat saya di Papua, dananya 15 juta pengabdian masyarakat di Papua. Saya manfaatkan surat tugas karena ditugasi dari sana, diundang di sana menjadi narasumber, saya manfaatkan mengumpul data dan seterusnya. Kira-kira itu ya. Sampai di sini ada yang mau dilanjut PPT-nya, teman-teman sekalian? Nah, masih menyangkut metodologi. Ada tadi yang kita sebut kualitatif, kuantitatif, mindset method. Ada sifatnya juga historical atau kesejarahan. Ada action research atau kaji tindak. Seperti misalnya ada suatu apa namanya metode pembelajaran tertentu yang mau dilihat efektivitasnya diterapkan di kampus misalnya. Ya, maka dilakukanlah namanya action research. Minggu pertama dibuat direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan, lalu diamati, baru berefleksi. Setelah itu dilaporkan hasilnya, bikin perencanaan lagi yang mana perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Lalu itu namanya biasa action research. Action research ini ada kalau dilakukan oleh guru namanya penelitian tindakan kelas. Kalau dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas namanya penelitian tindakan sekolah. Kemudian ada namanya grounded teori. Jadi betul-betul seorang peneliti ini mendasarkan pengalaman-pengalaman empirik jadi lapangan lalu ditulislah ya, sebagai sebuah apa namanya metode model, seperti misalnya ketika itu ada peneliti yang bernama Clifford Geertz. Clifford Geertz seorang antropolog melakukan penelitian di sebuah desa di Jawa, di desa Mojokuto. Lalu lahir prototipe masyarakat, dilahirkan prototipe masyarakat Jawa. Ya, dalam bukunya berjudul Islam dalam bahasa Inggris, Islam in Java. Dia betul-betul melakukan penelitian dengan apa namanya hidup bersama masyarakat yang diteliti di desa di Mojokuto, lalu kemudian bisa menggambarkan menjadi sebuah model prototipe masyarakat Jawa, bahwa masyarakat Jawa dibagi menjadi 3 tingkatan, ada namanya kelas abangan, ada namanya uh, priai, dan ada namanya kelas santri. Ya, nggak tahu kalau di
di kita di sini. Mungkin apakah masih cocok itu, atau mungkin ada varian-varian baru yang muncul di kita. Ya kalau di Jeneponto tempatnya Andi Fitra, ya itu ada biasa kelompok masyarakat, masyarakat misalnya namanya kelompok Ata dan Karaeng ya. Karena kalau kita ke Jeneponto itu dipanggil kita Karaeng Karaeng ya. Jadi oh berarti satu level kelompok masyarakat di sana. Lalu yang lain mungkin Ata. Nah itu dikembangkan dalam ekonomi namanya teori patron client relationship ya, kalau di ekonomi. Sampai di sini ada yang mau dikomentari karena waktu ini sudah cukup lama ini teman-teman sekalian. Masih kedengaran suara saya? Ya, Bro. Lanjut, Masih lanjut. Nah ini oke. Sampai di situ tadi saja ya teman-teman sekalian ya. Nanti kita bicara lagi lebih lebih spesifik. Ini kan baru pengantar ini ya. Yang pertama memang teman-teman sekalian kita berharap nanti di akhir dari perkuliahan ini sudah ada proposal nanti desain penelitian yang apa proposal penelitian. Jadi eh, yang dilahirkan mungkin pada kesempatan ini karena kita ini sudah teman-teman sekalian sudah melewati yang namanya S1. Coba nanti pada pertemuan ini PR-nya adalah karena kita sudah paham tadi, coba mengidentifikasi dulu masalah-masalah. Ya, lalu kita nanti bahas pada pertemuan selanjutnya. Supaya nanti kita berharap di akhir dari pertemuan perkuliahan kita ini, kita sudah punya proposal supaya dari sekalian semua cepat seminar proposal dan cepat selesai menjadi magister dan apa sistematik kerjanya. Baik teman-teman sekalian, karena waktu juga yang membatasi kalau tidak ada yang mau berkomentar, karena sebentar ini saya harus mempersiapkan untuk mengajar di S1 sambil perjalanan saya ke Bone. Teman-teman sekalian. Jadi tugas kita ini sekarang ini mengidentifikasi masalah-masalah yang menyangkut masalah nanti penelitian. Dengan kata lain, apa nanti menjadi dasar lahirnya judul penelitian. Karena katanya para peneliti dan banyak orang bahwa penelitian itu diawali dengan masalah. Apa masalah itu? Deskripsikanlah kesenjangan antara Dasolin dan Dasein, antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Dasolin dan Dasein itu masalah. Jadi jangan kita menganggap masalah karena ini apa namanya itu negative thinking gitu tentang ya. Masalah di sini adalah sesuatu yang berbeda antara harapan dan kenyataan. Ya, misalnya begini, uh, sudah ada aturan misalnya tentang namanya excellent services. Misalnya di UNM ini sejak beberapa bulan lalu sudah dicanangkan yang namanya zona integritas. Ya, tapi pada kenyataannya justru yang mencanangkan zona integritas itu justru dia tidak menunjukkan perilaku yang integritas misalnya. Ya. Malah menzalimi orang lain misalnya demi kepentingannya misalnya. Maka itu masalah. Masalahnya adalah itu fenomenanya. Ya. Fenomenanya adalah ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan menyangkut misalnya aspek tertentu misalnya tata kelola atau tata pamong misalnya sekolah perguruan tinggi misalnya. Begitu kira-kira. Baik teman-teman sekalian, itu saya kira tujuan pertamanya. Terima kasih atas kehadirannya di link Zoom ini. Tolong ketua tingkat dibuat dibuat screenshotnya ini, dibuat screenshotnya untuk dokumen nanti saya upload di Sam. Oke. Silakan ya. Yang tadi tidak kelihatan wajahnya, tampilkan wajahnya dan tersenyum. Karena gimana? Sudah? Screenshotnya? Lalu kirim ke grup ya screenshotnya ya. Mungkin di anu saja ini keluar dari PPT-nya dihilangkan supaya tampil semua wajah teman-teman. Silakan di screenshot kalau sudah. Oke, teman-teman sudah ya?
Oke, baik. Terima kasih. Sudah ya? Baik, makasih atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita sama-sama live.